Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan mendiskusikan reference entity atau entitas rujukan, entitas yang menjadi patokan, entitas acuan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang flow through entity. Nah, salah satu yang menjadi pedoman bahwa flow through entity itu akan mengalirkan atau melimpahkan besaran pajaknya kepada entitas pemilik adalah rujukannya atau berpatokan pada adanya reference entity. Dengan demikian, sebenarnya kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ya. Nanti apa hubungannya antara flow through entity dan reference entity itu akan kita bahas pada penjelasan berikut ini. Namun sebelumnya berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Reference entity adalah entitas konstituen pemilik yang berdasarkan rantai kepemilikan paling dekat dengan flow through entity yang apabila eka pemilik yang paling dekat bukan merupakan FTI, flow through entity, ya. Jadi reference entity ini bukan merupakan flow through entity, ini intinya ya. Dan yang paling dekat jalur kepemilikannya dengan flow through entity kayak di sini nih. Ini kan namanya jalur kepemilikan nih. Dari holdco memiliki ACO, memiliki BECO, memiliki SECO, C corporation. Nah, ini namanya jalur kepemilikan ya. Kemudian B, apabila tidak terdapat entitas konstituen pemilik sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka reference entity adalah flow through entity yang merupakan entitas induk utama ya. Jadi katakanlah dari jalur kepemilikan ini nih sampai terus sampai ke bawah sampai C corporation yang berbentuk flow through entity ini tidak ada reference entity-nya, maka yang dipakai reference entity adalah entitas induk utama ya. Nah, contohnya misalnya kita sebagaimana yang tersaji dalam gambar sini ya, gambar sebelah kanan. Penerapannya apabila terdapat penerapan metode ini ya, pelimpahan pajak, pengaliran pajak dari flow through entity kepada bukan induknya ya, kepada yang dialihkan pajaknya. Penerapan apabila terdapat reference entity dalam struktur kepentingan kepemilikan dalam flow through entity ya. Ini maksudnya kita memberikan contoh pada gambar ini bagaimana pelimpahan atau pengaliran pajak dari flow through entity kepada pemiliknya. Kita misalkan saja nih hold corporation sebagai holding ya, sebagai holding atau sebagai induk. Holdco memiliki A corporation, A corporation memiliki B corporation, dan B corporation memiliki C corporation ya. Jadi ini merupakan namanya rantai kepemilikan ya. Jadi ini memiliki ini memiliki ini, dan ini memiliki ini. Hold corporation bukan merupakan flow through entity. Jadi di sini holdco ini bukan merupakan flow through entity ya. Yang bukan flow through entity. Jadi negara Z ya, di mana negara holdco ini didirikan tidak memperlakukan holdco secara transparan ya.
Transparan mungkin dalam arti siap untuk membagikan atau melimpahkan pajak atau mengalirkan pajaknya kepada siap menerima pengalihan pajak ya, maksudnya. Kalau ini tidak terjadi nih karena dia opak. Opak itu lawan kata dari transparan. Transparan itu artinya dia sebagai flow through entity sebagaimana yang kita diskusikan. Holdco memiliki A corporation. Nah, ini seperti tadi ya sudah jelaskan ya. Hukum pajak domestik di negara holdco berlokasi yaitu negara Z. Nah, ini ya negara Z nih. Holdco ini berlokasi di negara Z. Memperlakukan holdco corporation tidak sebagai transparan secara fiskal ya, atau nama kata lainnya tidak transparan secara fiskal itu nama lainnya opak ya. Dan AKO, BEKO, dan SEKO sebagai transparan secara fiskal. Jadi negara Z ini untuk holdco sendiri tidak memperlakukannya oleh negara Z secara fiskal, tapi untuk rantai kepemilikan yang di bawahnya ini diperlakukan sebagai transparan secara fiskal ya. Ini data-data di gambar ini ya. C corporation merupakan flow through entity karena C corporation dianggap sebagai transparan secara fiskal di negara didirikan ya. Jadi C-Co ini kan berdiri di negara C ya. Berdiri di negara C, dan negara C memperlakukan C corporation sebagai entiti transparan secara fiskal. Artinya dia siap diakui pajaknya oleh pemiliknya. Yang dimaksud transparan kan gitu ya, seperti diskusi kemarin itu. Kemudian C corporation merupakan transparent entity ya, seperti disebut sebelumnya, karena A corporation di sini A corporation nih merupakan reference entity. Nah, A corporation ini merupakan reference entity, cirinya negara pemiliknya yaitu negara Z melakukan transparan, memperlakukan AKO secara transparan ya. AKO juga merupakan reference entity karena A corporation merupakan entitas konstituen pemilik SIKO yang paling dekat, yang bukan merupakan transparan secara fiskal di negaranya didirikan. Nah, AKO tidak diperlakukan sebagai transparan secara fiskal, bukan merupakan flow entity di negara A ya. Ini negara A nih ya, di negara A. Jadi atas AKO ini untuk dirinya sendiri ya, di negara A dia tidak diperlakukan secara transparan, secara fiskal, alias bukan flow through entity ya di negara A. Tapi pemiliknya yaitu holdco di negara Z memperlakukan AKO ini adalah secara transparan fiscally ya, transparan secara fiskal. Maka dengan kondisi ini A corporation dinamakan reference entity ya. Secara demikian dengan keadaan ini nih, maka A corporation merupakan reference entity. Akibatnya apa? Laba atau rugi C corporation, nah sini nih, C corporation akan dialokasikan kepada A corporation ya, langsung kepada A corporation karena A corporation merupakan reference entity yang menentukan bahwa C corporation merupakan tax transparent entity ya. C corporation-nya kan tax transparent di sini, artinya dia siap mengalokasikan kepada reference entity ya. Nih, ya, seperti ini penjelasan ini ya. Nah, B-nya tentu saja dilewati karena dia ketiga negara ini, baik negara Z
negara A maupun negara B-nya sendiri memperlakukan dia secara transparan. Artinya kan mengalir apa, dia siap mengalirkan atau wajib mengalirkan pajaknya ke sini juga. Nah, jadi langsung lewat sini karena ini transparan semua. Ketiga negara ya lewat ke sini nih, dari aku sih terus langsung ke sini, jadinya langsung ke sini ya. A corporation ini nih ya merupakan hybrid entity. Jadi AKO ini statusnya boleh dikatakan ada dua nih, sebagai reference entity ya, karena dia ini dia tidak diperlakukan secara fiskal di negaranya berdiri, tapi diperlakukan secara transparan oleh negara pemiliknya, yaitu holdco ya. Hybrid company karena negara Z memperlakukan AKO sebagai transparan secara fiskal ya. Negara Z memperlakukan AKO sebagai transparan secara fiskal ya. Negara pemiliknya ini memperlakukan dia transparan nih, maka dia dinamakan hybrid entity. Sehingga laba A corporation akan dikenai pajak di negara A dan Z ya. Jadi dengan apa namanya AKO corporation ini artinya perlakuan antara negara dia didirikan, negara A, dan perlakuan negara pemiliknya dalam kaitannya dengan apa namanya flow through entity ini berbeda ya. Negara pemiliknya memperlakukan AKO sebagai transparan secara fiskal ya. Jadi negara pemiliknya ini seolah-olah siap untuk menampung aliran pajak atau apa namanya pajaknya siap dialirkan ke holdco ya. Tapi negara A sendiri memperlakukan AKO itu tidak transparan secara fiskal. Artinya dia sebenarnya tidak mau mengalirkan bukan tidak mau ya, tidak boleh mengalirkan pajaknya ke holdco. Tapi karena kedua perbedaan ini berbeda, jadi seolah-olah ini seperti gabungan gitu. Dua sistem hibrid kan, kalau dua sistem namanya hibrid tuh. Sistem pembakaran atau antara mobil itu ya, ada mobil listrik digabung dengan pembakaran dengan sumber daya alam. Maka hibrid namanya. Nah, ini juga sama ini. Sama saja ya. Kenapa ini bisa berbeda? Karena undang-undang di negara Z dan undang-undang di negara A berbeda perlakuan ini. Nah, kita ini sebenarnya perlakuan ini didasarkan pada undang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Ya, jadi itu. Jadi nanti laba AKO ini akan dikenakan di negara A sendiri, dapat pajaknya juga ada, pajak dia sendiri. Tapi Z juga dapat karena undang-undang di negara Z memungkinkan demikian ya. Oleh karena itu, setiap pajak tercakup yang dibayarkan oleh holdco atas C corporation, ya tadi kan di awal ini nih, C ke sini, AKO juga ke sini kan, kepada atas laba C corporation akan direlokasikan kepada A corporation ya. Jadi yang dari C corporation ke sini nanti direlokasikan ke A corporation ya. Gitu ya. Kemudian A corporation bukan merupakan flow through entity ya. Ini contoh lain nih. Nih, A corporation didirikan di negara A. Negara A tidak memperlakukan AKO sebagai flow through entity.
ya, bukan sebagai flow through entity, ya, dengan laba misalnya 0. Hukum pajak di negara A memperlakukan AKO tidak transparan secara fiskal yang lebih dikenal dengan istilah OPAK. OPAK itu artinya ya kayak gitu ya, tidak transparan, kabur gitu. OPAK, OPAK ya. Memperlakukan BEKO sebagai transparan secara fiskal. Nah ini nih, negara A nih. Jadi negara A itu negara, katakanlah negara pemilik BEKO. Ya, negara A pemilik BEKO, negara B di mana BEKO didirikan. Pemilik BEKO kan AKO di negara A ya. Jadi tadi sama ini ya. Hukum pajak di negara A, corporation memperlakukan AKO tidak transparan secara fiskal ya. Jadi AKO tidak diperlakukan transparan secara fiskal. Tapi memperlakukan B corporation sebagai transparan secara fiskal. Nah, ini negara A. Kalau untuk B corporation dia memperlakukan transparan secara fiskal. Artinya kalau transparan kan ada yang mengalirkan pajak, ada yang melimpahkan pajak, ada yang menampung pelimpahan pajak. Ya, kalau transparan. Negara B, negara BEKO didirikan juga melakukan hal yang sama perlakuannya, yaitu memperlakukan BEKO transparan secara fiskal. Ya, hukum pajak di negara di mana SIKO ini ya memperlakukan SIKO sebagai transparan secara fiskal. Nah, SIKO ini flow through entity ini, ya, karena negara C memperlakukan SIKO sebagai transparan secara fiskal. Nah, hubungan antara kepemilikan mulai dari A corporation memiliki B corporation, memiliki C corporation yang melintas antar negara dengan berbagai perbedaan perlakuan atas flow through entity ini, di samping bisa dibuatkan bagan di sini, bisa juga dibuat dalam tabel. Nah, ini misalnya ini ya. Jadi negara A memperlakukan A corporation tidak transparan secara fiskal. Ini baca tabelnya ya. Karena tabel ini akan membantu nanti bagaimana mengalokasikan pajak dari flow through entity kepada pemiliknya. Negara A memperlakukan BEKO secara transparan. Negara A memperlakukan SIKO secara transparan, ya, secara opak. Negara A memperlakukan SIKO secara opak, tidak transparan. Negara B memperlakukan B corporation secara transparan, ya. Negara B memperlakukan SIKO secara transparan, dan negara C memperlakukan SIKO secara transparan. Jadi bagan ini, struktur bagan kepemilikan ini bisa dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, atas dasar data-data dan dengan membaca bagan kepemilikan dan tabel hubungan transparansi antar entitas konstituen, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. SEKO merupakan reverse hybrid entity, SIKO nih ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi SIKO ini statusnya antara negara pemiliknya yaitu negara pemilik B corporation dan AKO sendiri ya, itu dianggap memperlakukan secara opak. Jadi kaitannya nanti ini dikaitkan dengan A corporation, karena B corporation ini kan transparan nih. Kalau yang namanya transparan kan dia siap mengalirkan besaran pajaknya ke pemiliknya. Jadi dianggap
ini yang memperlakukan ini adalah A corporation. Bagaimana perlakuannya itu? Nah, A corporation-nya negara A terhadap C corporation ini kan opak nih. Ya, maka dengan gabungan ini maka Siko dikatakan sebagai reverse hybrid entity karena Siko merupakan flow through entity yang tidak diperlakukan sebagai transferan secara fiskal oleh hukum domestik di negara pemilik pertama, ya, yang dihitung itu jadi pemilik pertama ini dalam rantai kepemilikan yang bukan merupakan FTI flow through entity. Pemilik pertamanya kan ini, ya, ya. Maka laba Siko nih yang 200 ini nih, laba Siko tidak dialokasikan kepada Biko. Jadi tidak dialokasikan kepada Biko ini. Ya, langsung ke pemilik pertama. Ya, langsung ke pemilik pertama atau Ako, ya, dialokasikan ke Ako dan tetap dialokasikan kepada Siko. Jadi ada dua ini, ke Ako dan ke Siko. Ako sebagai pemilik pertama, ya. Pemilik kedua nggak diperhitungkan karena kedua negara, baik negara ya, Beko didirikan maupun negara pemilik Hardco melakukan secara transparan. Artinya kalau transparan itu boleh dikatakan lewat lah, lewat ya. Tapi secara singkat dari Siko ke Ako, gitu ya. Jadi khusus untuk laba Beko Corporation Beko yang 100 ini Beko ya akan dialokasikan kepada Ako. Nah, ini dialokasikan kepada Ako ya. Karena A-nya sendiri kan memperlakukan Beko itu transparan. Kalau transparan itu kan berarti dia seolah-olah siap untuk menerima aliran atau limpahan pajak. Ya, kalau transparan. Nah, Beko yang transparan siap yang mengalirkan pajaknya. Kalau ini siap untuk menerima aliran, maka laba Beko 100 euro akan dialokasikan kepada A corporation. Ya. Ini ada contoh lagi. Ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan sebelumnya. Nah, ini ada bagan kepemilikan. Negara A itu memperlakukan Ako tidak transparan secara fiskal alias OPA. Ya. Kemudian Beko tidak dianggap sebagai transparan secara fiskal. Ya. Beko tidak dianggap transparan secara fiskal karena negara B, di mana negara Beko didirikan, dianggap tidak sebagai transparan secara fiskal karena negara B tidak memungut pajak penghasilan. Ya, kan tidak transparan secara fiskal itu artinya negara Beko yang berdiri di negara B ini tidak mengalirkan, tidak melimpahkan pajaknya kepada pemiliknya. Sedangkan di negara B sendiri tidak ada PPh. Maka yang nggak ada yang dialirkan, nggak ada yang dilimpahkan, orang pajaknya tidak dikenakan di negara B. Makanya di sini Beko tidak dianggap sebagai transparan secara fiskal. Artinya ini setara dengan OPAK, ya, setara dengan OPAK, tidak transparan secara fiskal. Ya, bedanya di situ. Contoh yang sebelumnya jelas-jelas OPAK, kalau ya ini alasannya karena negara B-nya tidak mengenakan pajak penghasilan. Nah, inilah tabel ini merangkum ketentuan-ketentuan yang ada di bagan kepemilikan. Atau lebih khusus sebenarnya bagan pelimpahan pajak
antara perusahaan-perusahaan induk beserta entitas-entitas konstituennya, ya. Nah, ini ya. Beko ini Beko kan, didirikan di negara B yang tidak menerapkan PPh badan. Jadi negara B tidak memperlakukan Beko itu tidak dianggap transparan karena tidak menerapkan PPh. Dengan demikian tidak ada hukum pajak di negara B yang memperlakukan Beko atau Seko sebagai transparan secara fiskal. Ya, nah ini kan dia tidak menerima. Ya, artinya kan dia tidak menerima limpahan pajak dari perusahaan di bawah. Dalam arti di bawah tuh ya di bawah kepemilikannya ya, yang dimilikinya. Ya, itu ya maksud dari penjelasannya. Beko adalah reference entity sebagaimana penjelasan sebelumnya. Karena ada dua negara yang memperlakukan secara berbeda transparansi fiskalnya. Negara pemiliknya, yaitu AKO, negara A, memperlakukan Beko secara transparan. Artinya AKO ini siap menerima aliran limpahan pajak. Sedangkan negara B sendiri, ya dia tidak bisa dong melimpahkan orang, pajaknya nggak ada. Ya kan? Jadi ini statusnya Beko ini seperti contoh sebelumnya, ada dua negara yang memperlakukan transparansi fiskal secara berbeda, maka Beko dinamakan reference entity. Karena Beko merupakan entitas pemilik yang paling dekat dengan Seko. Ya. Ini penjelasan lain sama ya. Dan Beko bukan merupakan flow through entity. Beko ya. Beko bukan flow through entity juga, dalam arti Beko tidak didirikan secara transparan di negara A. Nah, dalam kasus ini alasan tidak transparannya tidak ada PPh. Ya. C corporation ini merupakan hybrid entity. Hybrid itu campuran kan. Karena Siko diperlakukan sebagai transparan secara fiskal di negara C. Ya, nah ini merupakan flow through entity. Karena dia di negara didirikannya di negara C memperlakukan Siko sebagai transparan secara fiskal. Ya, kenapa hybrid? Karena ada dua ini juga nih. Dua perlakuan. Negara B dianggap opak kan karena tidak ada PPh, ya itu. Oleh karena itu laba Seko harus dialokasikan kepada Seko sendiri, ya kepada Seko sendiri, ya. Dia tidak menerima limpahan, jadi harus ke Seko sendiri. Nah, penjelasan berikutnya, nah ini ikhtisarnya nih ya, ikhtisar daripada data-data dari tabel dan data dari bagan kepemilikan atau bagan alur limpahan pajak atau aliran pajak. Jadi ikhtisar berikut adalah ikhtisar status dari masing-masing entitas dengan data-data ini ya dari berbagai negara ya dengan perlakuan pajak yang berbeda-beda, maka ini dikatakan memiliki status ya, karena ini akan menentukan kemana limpahan pajak akan dilimpahkan atau kemana aliran pajak akan dialirkan ya. Jadi kita jelaskan statusnya mulai dari AKO. AKO dikenakan pajak atas laba Siko, di negara A. Negara mendapat alokasi dari Siko. Ya. Dari Siko sendiri kan tadi dapat tuh. Sebenarnya dia mengalokasikan juga kepada AKO.
Kenapa mengalokasikan? Karena di sini negara A, di mana aku berdiri, memperlakukan Siko secara transparan. Nah, kalau negara A memperlakukan Siko secara transparan, nah karena ini negara dari pemiliknya, artinya dia siap menerima limpahan, siap dia menerima aliran pajak dari yang dimilikinya, ya, dari yang dimilikinya. Beko tidak dianggap sebagai transparan secara fiskal, ya. Ini tidak dianggap transparan secara fiskal. Artinya kalau opak, ini kan setara opak nih. Kalau opak kan dia tidak diperbolehkan menerima limpahan pajak dari perusahaan yang dimilikinya kan. Nah, ini setara nih, kan negara B-nya tidak mengenakan PBH, pajak penghasilan. Beko juga merupakan reference entity karena dua status tadi, dua perlakuan yang berbeda, ya, seperti penjelasan sebelumnya. Maka dia dinamakan reference entity. Beko bukan merupakan flow through entity. Ini bukan flow through entity nih. Artinya dia tidak bisa mengalirkan pajak dan menerima aliran pajak karena bukan flow through entity, dengan alasan negara B undang-undangnya tidak mengenakan PPh badan. Siko adalah reverse hybrid entity, ya, karena ada dua perlakuan dari pemilik pertama dan dia sendiri, ya, dan dia sendiri, dan juga negara pemilik, ya, pemilik yang paling dekat. Nah, dengan adanya dua perlakuan ini maka hybrid, ya, berarti hybrid apa namanya, hybrid company, ya, hybrid entity. Yang termasuk hybrid entity ini kan flow through entity, ya, flow through entity. Kalau ini bukan flow through entity. Jadi perbedaannya di situ, ya. Reference entity, ya, ini kan reference entity nih, Beko ini nih, ya, reference entity, ya, reference entity. Ini hybrid entity seperti kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Siko mengalokasikan kepada Eko itu sendiri, ya, kepada Eko itu sendiri, ya, karena ini tidak mau atau tidak boleh menerima aliran pajak sesuai undang-undang negara Beko didirikan. Negara C mendapat alokasi dari Siko, ya, artinya juga apa namanya, mendapat apa, Siko sendiri pajaknya ada juga yang ditanggung dia gitu, ya, di sini yang dimaksud di sini. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian penjelasan mengenai reference entity, entitas acuan dalam kaitannya dengan rantai kepemilikan, baik dengan flow through entity maupun dengan reference entity, ya, bagaimana dan berapa besar cara melimpahkan atau mengalokasikan kepada perusahaan-perusahaan pemiliknya, ya. Demikian, semoga penjelasan dan pembahasan kita cukup jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.